Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Reja Kanji. NIM saya 2202111077. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi media relation untuk tugas media relation oleh Bu Uun Masunah. Latar belakang. Setiap perusahaan pasti menginginkan setiap kegiatan atau aktivitasnya diberitakan oleh media dan sering mengundang para jurnalis untuk meliput setiap kegiatannya. Namun, seringkali jurnalis tidak hadir untuk memenuhi undangan liputan tersebut. Hal itu dikarenakan padatnya aktivitas para jurnalis atau terdapat aktivitas liputan yang lebih menarik untuk diliput. Untuk menghadapi situasi tersebut, seorang public relation, khususnya media relation, harus memiliki strategi yang komprehensif. Dalam hal ini, seorang media relation harus bisa membangun relasi dengan para jurnalis atau bidang redaksi, dan setiap public relation dituntut memiliki naskah-naskah pendukung agar langkah atau proses hubungan selanjutnya dengan media dapat maksimal. Terdapat 4 naskah atau 4 langkah penting yang harus disusun oleh media relation korporasi seperti media pitch, press release, lembar fakta, dan menyusun fact. Yang pertama ada media pitch. Media pitch adalah surat yang berisi kisah atau ide tentang hal yang terkait korporasi yang ingin diliput oleh media massa. Dengan menggunakan sudut pandang yang menarik minat jurnalis atau media agar tergoda untuk melakukan liputan dan memberitakannya. Media pitch juga dikenal dengan sebutan pitch letter. Pitch letter menjadi penanda adanya nilai berita dalam peristiwa atau hal yang ingin diberitakan oleh media. Oleh karena itu, pitch letter berisi kisah atau ide yang merayu jurnalis atau redaksi media agar tertarik dan menyarankan mereka hadir untuk meliput. Terdapat elemen penting dalam menyusun pitch letter. Elemen penting dalam menyusun pitch letter merupakan hal-hal berupa materi atau sistematika yang sebaiknya harus ada dalam pitch letter. Hal-hal tersebut disusun berdasarkan aktivitas jurnalis dan kultur media massa secara umum. Hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lead yang efektif, yaitu pokok kalimat utama yang bagian awal dimulai dengan data riset atau menyampaikan hal yang memiliki kedekatan dengan halayak. Yang kedua adalah kalimat persuasif, yaitu mengajak jurnalis atau redaksi media ikut bertindak dan mengambil peran terhadap hal yang diinginkan. Yang ketiga adalah proporsi nilai, yaitu posisi korporasi terhadap hal-hal yang harus segera diambil tindakan dari persoalan yang disampaikan sebelumnya. Apa yang akan dilakukan atau nilai apa yang ditawarkan adalah pokok pada elemen ini. Ini adalah bagian kunci atau daging sebuah pitch letter sehingga jurnalis atau redaksi media menjadi seperti merasa rugi jika tidak memenuhi apa yang diinginkan. Yang kelima adalah kesimpulan, yaitu rangkuman atau penekanan kembali ajakan sehingga jurnalis atau redaksi media untuk bertindak. Pada kesempatan ini dimuat juga dengan ucapan terima kasih dan batas waktu yang diinginkan sebagai pertimbangan bagi jurnalis. Yang keenam, singkat dan padat, yaitu jumlah kata dalam sebuah pitch letter yang tidak terlalu banyak, cukup 4 atau 5 paragraf. Masing-masing paragraf terdiri dari 7 sampai 10 baris, sehingga total kata yang digunakan sekitar 400 hingga 500 kata. Pada intinya, media pitch merupakan rayuan yang disusun dengan teknik berkisah berdasarkan fakta, data, atau realitas. Oleh karena itu, agar menarik pitch letter dapat dimulai dengan pertanyaan atau fakta yang menarik, yang menghubungkan pesan yang ingin disampaikan dengan target halayak yang diinginkan. Press release atau juga disebut dengan siaran pers adalah sebuah dokumen sederhana berisi informasi yang siap diberitakan melalui media massa. Karena sifatnya yang singkat, dapat memungkinkan siaran pers cukup 1 halaman dan isinya langsung pada pokoknya atau tidak bertele-tele. Siaran pers umumnya berisi tentang aspek organisasi, korporasi, institusi, atau dapat juga personal yang menarik patut diliput dan dapat pemberitaan dari media. Dalam berbagai macam dinamika dan konteks, press release atau siaran pers dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, press release tuan rumah. Press release yang dibuat pada acara formal korporasi pada posisi sebagai tuan rumah dari kunjungan resmi instansi atau pejabat negara seperti kunjungan DPR RI, kunjungan Menteri BUMN, dan sebagainya. Yang kedua adalah press release sebagai tamu undangan. Press release yang dibuat pada acara formal korporasi pada posisi sebagai tamu undangan instansi negara dan pemerintah, seperti penandatanganan MOU antara korporasi dengan kementerian, pemberian award oleh kementerian, dan sebagainya. Yang ketiga adalah press release korporasi. Press release yang dibuat bersama dengan pihak lain yang melibatkan 1 atau 2 instansi lebih secara resmi sebagai sebuah kesepakatan antar institusi. Materi yang harus dimunculkan pada press release dalam perspektif kepentingan korporasi dan adanya pemuatan logo bersama dalam lembar press release. Terus ada lembar fakta.
Lembar fakta merupakan salah satu dokumen penting yang digunakan untuk memberi informasi terbaru korporasi yang menyeluruh tentang suatu topik tertentu dalam konteks public relation atau media relation. Lembar fakta sebagai lampiran siaran pers bersifat hanya sebagai dokumen pendukung atau pelengkap. Meski begitu, lembar fakta dapat membantu jurnalis dalam memahami konteks korporasi lebih luas lagi. Karena itu, lembar fakta seringkali ditampilkan dengan lebih kreatif menggunakan grafik atau gambar karya seni lainnya. Contoh lembar fakta pendidikan untuk anak perempuan di Indonesia. Faktanya adalah pemerintah Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945 terus mengembangkan sistem pendidikannya dan wajib belajar 9 tahun dan disahkan sebagai kebijakan nasional pada tahun 1994. Frekuensi question atau fact adalah daftar pertanyaan dan jawaban yang diperkirakan atau yang paling sering muncul. Dalam konteks public relation dan media relation, fact disusun untuk mempersiapkan wawancara dengan media atau berbagai macam kegiatan korporasi yang menghadirkan jurnalis. Fact berfungsi untuk komunikasi korporasi yang efektif dan mendapatkan kesan positif dari jurnalis. Fact disusun dengan perspektif jurnalis atau kebiasaan media. Artinya saat menyusun fact, seorang public relation atau media relation berada pada posisi seolah bertindak sebagai seorang jurnalis. Sekian presentasi saya tentang strategi media relation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.